Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah teman-teman, kalian pasti tak asing kan mendengar kata dewa dewi dalam kisah dunia shinobi kan ya. Nah dari mulai dewa shinobi sampai dewanya Otsutsuki itu, sejarah ninja semakin menarik lagi masuki fase timeship to Blue Vortex, karena di dalamnya telah muncul teknik-teknik yang bersumber dari teknik dewa seni ilahi alias Shinjutsu. Lalu apakah mungkin teknik itu dimiliki oleh seorang shinobi sendiri? Ngomongin soal dewa nih, setidaknya kita bisa memberikan teman-teman semua itu entitas atau makhluk yang memiliki gelar god alias dewa tersebut nih. Di sini mungkin ada beberapa listnya, tetapi seperti yang kita tahu teman-teman, sebutan dewa ini sejujurnya makin ramai lagi karena alur timeline badas dari Boruto Otsutsuki itu loh. Nah daripada kelamaan, yuk langsung kita kupas lebih dalam dari sini, oke? Hai nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah kali ini kita akan ngebahas mengenai hipotesa entitas dewa nyata nih dalam kisah Shinobi sampai Boruto 2 Blue Vortex timeshipnya ini. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Kita tahu nih bahwa cerita Naruto Boruto memang sangat layak menampilkan dewa-dewi karena ada unsur budaya dan mitologi dalam ceritanya kan. Seperti yang sudah kita lihat di dunia baru sekarang ini nih, penyebutan god tambah menarik lagi karena dia berhubungan dengan Otsutsuki. Nah di sini kita akan kategorikan 3 entitas god awal atau istilahnya yang paling overpower lah ya dalam ceritanya sejauh ini hingga timeline to Blue Vortex. Pertama, God of Shibai. Inilah Otsutsuki yang dikonfirmasi teman-teman oleh Amado dan juga Momoshige bahwa God of Shibai memanglah ada nih. Dia yang telah melakukan proses reinkarnasi berulang kali. Otsutsuki ini hidup dengan menjalankan tekad Otsutsukinya, menanam pohon Shinju, memberikan asupan cakra hingga memanen buah Shinju tersebut. Proses ini ia lakukan berkali-kali hingga menjadi yang terkuat di alam semestanya sendiri. Shibai melewati fase kematian berkali-kali dan selalu menanamkan karmanya kepada sebuah wadah untuk proses reinkarnasi. Dia yang dikatakan teriakannya bisa menyebabkan petir, ayunan tangannya bisa mendatangkan badai, dan semuanya itu dilakukan tanpa penyegelan. Dan orang seperti Daimon, Eida, dan Code, mereka bertiga itu memiliki kemampuan Shinjutsu teknik seni ilahi karena sedikit DNA dari Shibai yang diketemukan Amado. Itulah kenapa sebenarnya teknik omnipotent Zeno Ono Kami adalah teknik yang bersumber dari God of Otsutsuki Shibai. Itu adalah sebuah kengerian yang nyata sih, yang mungkin akan segera terungkapkan lagi lebih dalam di timeline timeship Boruto 2 Blue Vortex. Lanjut kedua, God of Shinigami. Ini menarik teman-teman, makhluk satu ini adalah teknik dewa kematian yang berhubungan dengan klan Uzumaki. Tak seperti Otsutsuki yang masih hidup memang, entah gimana caranya teknik ini tuh bergelar sebagai dewa penyegelan loh. Asal usul Shinigami memanglah misterius sekaligus mistis. Kita sendiri belum tahu pasti gimana caranya, tetapi Shinigami itu tercipta memang sangatlah menakjubkan sepertinya. Nah kenapa bisa menjadi teknik yang sekuat itu? Mampu menyegel Kyuubi, mampu menyegel para kaki terkuat sekalipun. Bahkan Shinigami ini bisa dianggap sebagai salah satu teknik tertinggi dari klan Usushio Gakure loh. Ya mungkin nih karena alasan itu tadilah ya kenapa Shinigami itu dianggap sebagai teknik god yang pernah ada dalam jajaran dunia shinobi. Bahkan kita tahu loh ya, Orochimaru juga sempat melakukan teknik tersebut. Ketiga, God of the Nature. Nah biar nggak bingung di sini, teknik yang dikenal sebagai teknik dewa yang memerlukan bantuan dari cakra Otsutsuki lah singkatnya. Kemampuan ini adalah Rikudo Chibaku Tensei. Ya saat penyegelan Kaguya terjadi, teknik itu digunakan oleh Hagoromo Otsutsuki melalui perantaranya Naruto dan Sasuke karena keduanya mewarisi setengah cakra dari dirinya. Teknik God of Nature ini bisa aja diartikan sebagai tingkatan lebih lanjut dari The Sage of Six Paths. Jalan petapa inilah yang memang dahulu sempat dipopulerkan oleh Rikudo Senin. Nah sampai sejauh ini 3 hal itu tadi bisa dianggap sebagai teknik atau entitas dewa yang paling overpower dan sulit sekali lepas nih jika terkena atau dalam jajaran tertingginya. Masalahnya adalah dunia shinobi yang panjang ini, apakah iya nih hanya ada 3 sebutan dewa-dewi itu yang pernah berjaya dan ramai diingatan kita semuanya? Nah jawabannya itu enggak teman-teman. Kisah shinobi hingga timeline Boruto Badass 2 Blue Vortex ini ada beberapa memang. Kita mulai lagi ya untuk urutan kedua ini. Pertama, God of Shinobi Hashirama Senju. Memang nih kita tahu teman-teman, di penghujung kisah dunia shinobi itu ada nama-nama yang pada akhirnya kekuatannya melampaui Hashirama kan. Sebut saja Madara, Obito, Naruto, bahkan di era ini yang melampaui semua shinobi adalah Boruto.
dia emang fenomenal sih. Tapi kalau kita berpatokan dengan nama yang khas identik dengan dewanya para shinobi kala itu adalah Hashirama. Memang itu relevan di zaman itu karena kekuatan Hashirama yang di luar nalar nih. Bayangin aja cuy, dia bisa menggunakan Mokuton kayu, monster kayu, naga kayu, Jukai Kotan, Kajukai Korin, hingga di tahap tertingginya Hashirama itu bisa menggunakan Senjutsu loh, Senpo Mokuton Shinsu Senju dengan penggabungan teknik Buddha kayu raksasa. Wow, gimana nggak OP tuh kemampuannya? Menurut Madara, Hashirama itu sangat layak dianggap dewanya para shinobi karena menggunakan berbagai teknik spektakuler, salah satunya penyembuhan tanpa segel. Ya kala itu memang sangat luar biasa sih itu orang. Kedua, God of Susanoo. Nah ingat kan, kisah Susanoo itu juga bersumber dari cerita Dewa Dewi. Cerita bagaimana mitologinya memang menarik. Susanoo yang dianggap tingkatan tertinggi dari kemampuan Mangekyo Sharingan itu adalah perwujudan nyata dari monster yang sesungguhnya. Klan Uchiha memang diberkati dengan itu semua. Bagi orang-orang yang membangkitkan Mangekyo Sharingan dari mulai Madara, Obito, Shisui, Itachi, Sasuke, dan tak menutup kemungkinan era ini adalah Sarada karena telah membangkitkan Mangekyo Sharingan mataharinya. Legenda Dewa Susanoo sendiri bersumber pada kisah Dewa Badai yang sangat menakutkan dalam kisah mitologi Jepang kuno. Sosok inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kekuatan menakutkan dari klan Uchiha sendiri. Dan hingga sekarang daftar Susanoo itu memang fenomenal teman-teman. Bahkan yang paling membuat kita takjub adalah dengan milik Hagoromo dan juga Indra, Madara dengan Sasuke nih. Nah itu adalah bentuk Susanoo yang sangat fenomenal dan sempurna. Selain itu Susanoo dari 3 flamboyan lainnya juga tak kalah mengesankan. Milik Obito, milik Shisui yang khas berwarna hijau dan kecepatannya itu, serta yang tak akan pernah kita lupakan milik Paman Sarada sendiri, Uchiha Itachi dengan penyerangan dan pertahanan yang sama-sama kuat. By the way guys, for your information nih, pedang Boruto sekarang kan Kusanagi ya. Nah tingkatan lebih tinggi dari Kusanagi Boruto ini dulu pernah dimiliki oleh Itachi dari Susanoo-nya loh. Namanya adalah Totsuka no Tsurugi. Oke, ketiga, dewa yang bersumber pada kekuatan. Ya selain entitas makhluk maupun perwujudan dari teknik besar, nama-nama seperti Amaterasu, Yasaka no Magatama maupun Yata no Kagami itu adalah jenis teknik-teknik yang bersumber pada dewa dewi loh. Bahkan kala itu jika kita ingat pula nih, ada Kagutsuchi pula, Indra Noya, dan jenis semuanya itu bersumber pada referensi dewa dewi yang diadopsi dalam kisah pop culture Jepang pula. Dan kalian bisa melihat bagaimana keistimewaan teknik tersebut hingga kini kan. Oke, terakhir nih, keempat adalah Dewa Jashin. Ya kita masukkan aja ya guys di sini. Hidan dulu tuh sangat memuja nama dewa yang dipercayanya itu kan, Jashin. Menurutnya itu merupakan keabadian karena Dewa Jashin dan seringkali melakukan ritual yang aneh kala itu. Bahkan Hidan yang tak bisa koit itu, tubuhnya itu harus dipisahkan dan si Kamerula sebagai Algojo yang mengalahkannya dengan merencanakan trik dan teknik cerdas seefisien mungkin. Lalu dia segel seorang diri dengan Hidan dan juga menang kala itu nih. Wah itu Hokage ke-8 Shikamaru soal kejeniusannya memang tak diragukan guys. Jadi akan ada plus minus memang di saat sekarang itu dipimpin oleh Shikamaru sebagai Hokage ke-8. Tetapi kelebihannya itu akan menjadi otak yang menyusun semua rencana dengan sangat rapi. Karena itulah kelebihan dan keistimewaan si ahli strategi narasi Shikamaru. Nah teman-teman nih, hingga saat ini hanya itulah yang kita ketahui tentang penyebutan kata dewa dalam kisah dunia shinobi hingga masuki alur badas time skip to Blue Vortex-nya. Pada akhirnya semua itu memang mengarah ke entitas paling tinggi sekarang ini, Otsutsuki. Dan Boruto ini menarik teman-teman, karena dari yang kita sebutkan tadi, dia itu berpotensi besar loh melampaui generasi ninja-ninja yang bergelar dewa sebelumnya. Dalam dirinya memiliki kekuatan yang terhubung dengan Naruto, Hinata, Hagoromo, cakranya itu Hamura Cakra hingga Kaguya. Jogan itulah adalah salah satu mata suci yang juga fenomenal yang mana Toner itu ikut terlibat membantu mempercepat kebangkitannya. Nah bayangkan semuanya saling terhubung kan. Sekarang nih setelah mendapati karmanya itu di mode Borusikinya, perubahan Boruto itu akan benar-benar membuat kita takjub nih dengan segala pencapaian yang akan dilakukannya di fase time skip. Kami pikir karma akan lebih mengesankan dari bab pertamanya. Ditambah lagi seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa ada beberapa ninja yang mewarisi teknik Shinjutsu seni ilahi dari God of Otsutsuki, dan Boruto adalah salah satunya lagi. Jadi memang jawabannya bisa nih, dan ada seorang ninja yang mewarisi kekuatan dengan kategori Shinjutsu. Karena notabene nih dalam kisah dunia shinobi sendiri, teknik-teknik itu semuanya juga berasal dari turunan Shinjutsu loh. Dan kita baru mengetahuinya beberapa chapter ke belakang kan. Baik ninjutsu, taijutsu, bahkan kinjutsu itu juga berhubungan dengan Shinjutsu, teknik yang sebelumnya hanya dimiliki oleh para dewa tinggi sana. Tetapi jika ditanya suatu teknik yang tak ada hubungannya dengan teknik Dewa Otsutsuki dan langka dalam klan mereka sekaligus bisa menjadi antitesis melawan mereka, ya jawabannya itu cuma satu, Senjutsu, teknik energi alam yang hanya ada di bumi dan berada di 3 tempat suci yang agung dalam sejarahnya, Myobokuzan, Ryuchido, dan juga Shikotsurin. Bukankah itu hubungan kisah-kisah yang menarik teman-teman? Gimana menurut pendapat kalian semuanya tentang hal itu tadi? Setelah tadi nih pembahasan kita mengenai hipotesa entitas dewa nyata dalam kisah shinobi sampai Boruto to Blue Vortex.
Thanks a lot man telah menonton video ini, and we'll be come back again.